Oke, jadi aku barusan nyobain make Next.js yang lagi trending-trendingnya ya, buat jadi framework front end dan bisa dipakai juga buat back end sebenarnya. Jadi dari yang aku baca-baca, buat Next.js ini tuh bisa full stack. Nah, kenapa bisa full stack? Jadi yang biasanya kita harus pakai kayak PHP atau yang lainnya buat manggil data, manggil apa yang ada di database, itu di Next.js tuh ada fungsinya, kasarannya kayak gitu. Jadi nggak perlu kita capek-capek, oh aku harus pakai PHP, harus pakai ini, cuman buat konekin manggil data, nge-query, apa ya, ngejabarin apa yang mau diambil dari database. Semua bisa dilakuin di sini. Atau itu yang idealnya kayak gitu. Tapi sebenarnya buat Next.js itu fitur yang digadang-gadang bisa jadi pengganti backend itu ya sebenarnya cuma buat ngambil ini aja, fetch ini, yang dimana kayak manggil API yang kita ada, yang kita punya, terus nanti hasilnya kita bisa proses, terus habis itu kita tampilin kayak gitu. Nah, buat ininya, buat bikin API-nya itu kayak gimana, itu sayangnya di Next.js gak ada kayak gitu, belum sampai sejauh itu ya, dan kayaknya gak perlu juga sampai sejauh itu. Nah, terus ini gimana biar caranya kita bisa full stack seperti yang aku jadiin topik buat kali ini, yaitu kita perlu tambahan namanya Prisma. Nah, Prisma ini itu kayak semacam ORM. Jadi kalau misalkan kita di Laravel gitu ya, kayak ada, kalau misalnya mau bikin database itu kita tinggal specify aja mau bikin apa aja, mulai dari nama, teks, ID, itu ini created dan macam-macam gitu. Nanti kita migrasi, terus kita nanti bisa dapetin hasilnya ke dalam bentuk database gitu. Jadi dibikin otomatis, dan kalau misalnya ada perubahan ya nanti akan mengikuti. Nah, Prisma kayak gitu, cuman bedanya ya ini buat pakai JavaScript. Jadi satu environment lah bisa dibilang, ya, JavaScript, sorry, TypeScript ya. Jadi ini aku pakai TypeScript, ini Next.js juga pakai TypeScript, kayak versi canggihnya JavaScript gitu ya. Nah, ini dengan ini nanti kita bikin di sini nanti di TypeScript Prismanya kita specify mau bikin apa-apa gitu. Kita bikin, kita migrasi, thread gitu. Terus nanti dikatakanlah di database ini aku pakai Railway ya, nggak harus diikutin. Bisa juga pakai database lokal gitu, misalnya punya Postgres di laptop semacamnya, bisa aja dipakai. Cuman ini aku pakai contoh biar gampang aja. Nah, misalkan ini dari yang aku specify di sini, di skema buat Prismanya ini, aku pengen bikin tabel post, aku pengen bikin tabel account, tabel session, macam-macam. Ketika aku migrasi set gitu, nanti akan langsung ke bentuk kayak di sini. Nah, jadi ada database-nya macam-macam. Nah, kayak gitu. Nah, terus oke, jadi next kita tambah Prisma. Terus habis itu apa? Habis itu udah itu aja sebenarnya yang kita butuhin buat bikin full stack Java Next.js uh, dengan TypeScript. Jadi full stack TypeScript ya kayak gini, yang paling simple yang bisa aku bayangin, yang cukup mumpuni secara fitur. Dan ada satu hal yang menurut aku cukup kritikal juga sih buat diomongin, yaitu pas di bagian buat, katakanlah di API kita, API-nya TypeScript itu, API-nya Next, itu kita udah bikin fungsinya buat manggil datanya gitu ya, manggil datanya kayak yang di aku sebut tadi, ada fiturnya. Nah, oke, manggil. Nah, cuman kali ini kita pakai Prisma buat ngebantu si kerjanya front Next.js kita, biar kita bisa tahu, karena Prisma sendiri yang sebenarnya lebih tahu soal backend buat database-nya. Jadi kita dengan panggil aja Prisma ini, nanti Prisma panggilin tabel post dong, terus nanti ambil aja semuanya, nanti hasilnya masukin ke dalam JSON, terus habis itu udah
Selanjutnya nanti kita bahas di depan di front end. Nah ini dari get data ini nanti kita misalkan dari sini aku ke localhost, sini API, terus get data. Get data ini nanti harusnya akan muncul hasilnya. Nah muncul ya, ini sesuai dengan apa yang ada di backend ini, di database. Persis banget, kita cuman pakai TypeScript dari Prisma tanpa kita harus pakai PHP atau yang lainnya, Express atau yang macam-macam. Nah ini akan sangat membantu misalkan kita mau bikin aplikasi front end tapi ya emang kebetulan emang butuh back end juga ya, kita cuman pakai ini aja, jadi environmentnya nggak terlalu banyak yang harus dilebarin gitu, nggak harus dua environment terpisah kayak pakai Laravel, pakai TypeScript, pakai Next.js gitu. Oke, ini udah kebentuk. Nah sekarang gimana cara nampil ini ke dalam front end di Next.js kita, katakanlah kita ada page di index gitu ya. Nah ini kita pakai ini aja yang aku sebut tadi. Jadi si tugasnya Next itu memang sih bisa dia manggil API, terus kita dia ngeproses apa yang udah ada dari hasil call API-nya kayak gini. Jadi oke, kita udah pastiin ketika kita buka ini nanti akan muncul hasilnya. Nah nanti hasilnya kayak gimana nanti akan nge-render. Oke, nanti kita masukin ke dalam variabel ini ya, kirim sebagai props. Nanti kita kirim ke constant home ini, dan kita masukin ini, aku bikin 2 sama aja sih, ini kayak contoh juga, contoh lain. Katakanlah kita ada API eksternal gitu, itu juga bisa sama aja, masukin sama semua, masukin. Oke, nah ini nanti kita mapping gini, mapping terus kita specify ada apa aja sih di dalam tabelnya itu. Misalkan tabel aku ini ada ID, title, body. ID, title, body masukin semua. Ini yang ini ada user ID, title, body sama. Title, body masukin, mapping, iterasi satu-satu semuanya, gitu. Dan hasilnya nanti akan seperti ini, kayak gini. Nah ini muncul ya. Ini berantakan sih, cuman aku pengen ngasih tahu aja kayak gini hasilnya. Bentar, well, aku kasih kelas name. Ini aku udah tambahin buat Tailwind biar lebih bagus aja sih. Wait, OL class name text white. Bentar. Oh sorry, ini di sini, di next harusnya. Oke, ini dia. Nah, ini aku bikin tadi duplikat aja 2 halaman cuman buat ngopas aja, buat ngetes page. Nah kayak gini. Jadi semuanya akan teriterasi dari API yang dari luar maupun yang kita punya dari database. Ini semua dengan Next.js sama Prisma. Nggak perlu pakai yang lain, nggak perlu tambahan macam-macam. Simple, ringkas, dan harusnya sih masih cukup lightweight. Jadi buat beban di server, buat loading speednya juga nggak akan impact terlalu gede gitu. Jadi selamat, kita udah bisa bikin full stack app. Nah mungkin ini catatan ya, yang agak penting, yang agak kritikal, pastiin ini tahu cara buat manggilnya ya, karena ini yang akan jadi pembeda antara Next.js sama yang lainnya. Kenapa Next.js bisa disebut sebagai full stack bagi beberapa orang, kenapa bisa kayak menggantikan peran backend, karena ada ini get static props ini, dan juga yang lainnya ada get server side, ada yang lainnya. Nanti tinggal cek aja di itunya. Nah nanti di get static props ini nanti apa aja yang ada di dalamnya itu bisa dicek di dokumentasi. Yang pertama tuh fetch, kemudian await ini buat manggil itunya. Cuman yang aku cek di itunya bentar, get static props yang aku cek di dokumentasinya itu kayak nggak terlalu lengkap. Jadi aku sempat kendala beberapa saat.
buat datanya, informasinya ya. Nah ini wait get static props. Nah kayak gini, ini konsepnya sama sih, cuman kita perlu returnnya dalam bentuk kayak gini. Jadi selain ini, terus ini penting juga. Jadi apa yang kita udah proses dari awal ini masukin ke JSON dan disimpan ke dalam variabel, ke konstan lah, ke konstan. Nah nanti dari konstan baru kita passing ke props. Kalau misalnya ini kita nggak masukin ke dalam konstan atau apa, itu nanti berantakan. Ada beberapa dokumentasi yang aku lihat itu ya, kayak mereka nggak terlalu lengkap di bagian ini. Jadi itu aja sih, pastiin aja buat ini. Kalau misalnya itu udah sih harusnya aman, nggak akan ada isu. Ini mau kita di sininya sama yang ininya ya, kita perlu bikin juga di bagian API-nya buat kayak semacam, katakanlah ini fungsi. Kalau misalnya kita di backend, ini kita tinggal panggil aja controller sorry ini controller buat manggil itunya, ini kita panggil aja gitu ya, kayak gitu sih kalau aku coba kaitin sama pengalaman aku sebagai developer Laravel. Oke, itu aja sih. Good luck.